Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumna Nabila Adiani dari kelas 11 IPA 1. Di video ini, saya ingin mempresentasikan salah satu tari tradisional yang ada di Indonesia, yaitu tari Jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Di video ini, saya akan membahas tentang pengertian, sejarah, ciri khas, pola gerak, dan fungsi dari tari Jaipong. Latar belakangnya, presentasi ini disusun untuk menambah wawasan kita semua mengenai kemajemukan budaya di Indonesia, khususnya dalam seni tari. Yang pertama, ada pengertian. Jaipongan adalah sebuah genre seni tari yang lahir dari kreativitas seorang seniman asal Bandung, Gugum Gumbira. Perhatiannya pada kesenian rakyat yang salah satunya adalah ketuk tilu, menjadikannya mengetahui dan mengenal betul perbendaharaan pola-pola gerak tradisi yang ada pada keliningan atau bajidoran atau ketuk tilu. Gerak-gerak bukaan, pencungan, nibaken, dan beberapa ragam gerak mincit dari beberapa kesenian di atas cukup memiliki inspirasi untuk mengembangkan tari atau kesenian yang kini dikenal dengan nama Jaipongan. Sebagai tarian pergaulan, tari Jaipong berhasil dikembangkan menjadi tarian yang memasyarakat dan sangat digemari oleh masyarakat di Jawa Barat maupun di luar daerah Jawa Barat. Gerakan-gerakan tangan, bahu, dan pinggul penari, terutama penari perempuan, selalu menjadi bagian dominan dalam pola gerak yang lincah, diiringi oleh pukulan kendang. Juga selalu diiringi senyum manis dan kerlingan mata. Yang kedua ada sejarah tari Jaipong. Sejarah tari Jaipong berawal dari kreativitas seorang seniman bernama H. Suwanda pada sekitar tahun 1970-an di Karawang, Jawa Barat. Tari Jaipong merupakan seni tari yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisional khas Sunda, seperti pencak silat, wayang golek, topeng banjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipongan tumbuh pesat dengan munculnya Suwanda Group yang membuat rekaman dengan instrumen tradisional seperti kendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden. Kemudian tari Jaipong dibawa ke Bandung oleh seniman asal sana, yaitu Gugum Gumbira. Setelah itu, banyak yang mengetahui bahwa tari Jaipong berasal dari Bandung, karena Gugum Gumbira mengemasnya dengan sebuah rekaman dan Karawang hanya dikenal sebagai asal kendangnya. Meskipun tari Jaipong termasuk kreasi yang relatif baru, tetapi tarian ini dikembangkan kesenian rakyat sebelumnya, seperti keliningan, ketuk tilu, serta ronggeng. Yang ketiga ada ciri khas. Seperti tari tradisional lainnya, tari Jaipong mempunyai ciri khasnya sendiri. Jaipongan ditarikan dengan gaya kaleran, yakni keceriaan, erotis, humoris, semangat, spontanitas, dan kesederhanaan. Berikut ini merupakan ciri-ciri lainnya dari tari Jaipong. Yang pertama, memiliki gerakan yang luwes dan selaras dengan musiknya yang didominasi oleh hentakan suara kendang. Yang kedua, pada Jaipongan, gerakan yang ditunjukkan lebih mengandalkan kekuatan dan kelenturan otot, sehingga terlihat energik dan penuh semangat. Yang ketiga, penari Jaipongan tidak hanya perempuan, tapi pria juga dapat menampilkan tariannya dalam kelompok campuran. Yang keempat, jumlah penarinya bervariasi, mulai dari 2, 3, hingga 10 penari lebih. Yang kelima, kostum para penari mempunyai karakter warna yang terang dan mencolok, tapi sangat indah dan serasi dengan irama musiknya. Kostumnya juga bermotif bunga atau daun dengan keindahan bentuk dan variasinya. Yang terakhir, bentuk kostumnya mengikuti lekuk tubuh penari sehingga menciptakan kesan vulgar, seksi, dan juga eksotis. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan musik, gerakan, dan juga motif kostumnya. Selain kostum yang disebutkan tadi, penari Jaipongan juga memakai beberapa properti khas Sunda sebagai berikut. 1. Apok merupakan pakaian yang dipakai oleh penari yang biasa dikenal dengan kebaya. Ciri khas pakaian apok yaitu adanya pernak-pernik dan ornamen hiasan yang ada di bagian atas kostumnya. Yang kedua ada sinjang, adalah sebuah kain panjang yang dipakai oleh penari sebagai bawahan panjang atau rok. Yang ketiga ada sampur,
biasa kita sebut dengan selendang, merupakan kain panjang yang digunakan sebagai properti utama jaipongan. Adapun alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari jaipong antara lain rebab, gong, ketuk, dan kendang. Nah, berikut ini ada properti tari dan juga alat musik pengiringnya. Yang keempat, ada pola gerak tari jaipong. Tari jaipong mengandung gerakan-gerakan yang sangat energik, unik, dan juga sederhana. Meskipun sederhana, tarian ini juga memiliki ciri khasnya sendiri, sehingga tetap bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Selain itu, gerakan pada tari jaipong juga berbeda dengan tarian yang lainnya. Tari ini hanya punya 4 ragam gerakan. Berikut ini macam-macam gerakan yang ada di dalam tari jaipong. Yang pertama ada bukaan, adalah gerakan pembukaan saat dimulainya pementasan. Berjalan memutar sambil memainkan selendang di leher dengan gerakan yang lemah gemulai, membuat perhatian penonton tertuju pada pementasan. Yang kedua, pencungan, merupakan gerakan jaipongan yang dilakukan dengan cepat dan diiringi tempo yang cepat pula. Gerakan ini dilakukan dengan semangat, sehingga banyak penonton yang terbawa suasana. Yang ketiga, ngala, merupakan gerakan tarian yang terlihat patah-patah. Gerakan tarian ini berguna pada saat penari melakukan perpindahan dari titik ke titik berikutnya dengan tempo yang sangat cepat. Lalu yang terakhir ada mincit, berfungsi sebagai perpindahan dari satu ragam gerakan ke ragam gerakan lainnya. Ketika menari, biasanya gerakan ini dilakukan setelah gerakan ngala. Dan yang terakhir ada fungsi. Tari jaipong sebagai salah satu identitas kesenian budaya tradisional khas Jawa Barat dapat memperluas pengetahuan kita akan keberagaman kesenian tradisional yang ada di Indonesia. Tarian ini biasanya dipentaskan saat penyambutan tamu penting dari dalam maupun luar negeri. Juga dapat dipentaskan saat diselenggarakannya hajat pernikahan, festival kebudayaan, atau pesta lainnya. Kesimpulannya, tari jaipong adalah tarian tradisional asal Jawa Barat yang diciptakan oleh H. Suwanda dan dikembangkan oleh Gugum Gumbira. Tari jaipong terbilang unik karena dalam satu tarian tari jaipong ini dapat menggabungkan kesenian khas Sunda lainnya seperti pencak silat dan ketuk tilu. Tari jaipong berfungsi sebagai sarana hiburan yang dipentaskan dalam festival maupun acara-acara penting lainnya. Sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.